Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan semua mengalami sukacita yang daripada Tuhan, semua mengalami kebaikan dari Tuhan. Mari hari ini sebelum kita menjalani setiap kegiatan, setiap aktivitas pada hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar lagi kami mau beraktivitas, kami mau melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kami. Kami mau Tuhan, semua yang kami lakukan hari ini adalah hal-hal yang telah Tuhan berkati. Dan kami mau untuk melakukan semuanya itu kami landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi kami, penuhi kami, puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi kami semua yang mendengarkan. Berbicaralah Tuhan karena kami mau mendengar dan kami mau dikenyangkan dan dipuaskan dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema belas kasihan yang menyembuhkan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat realita di dalam kehidupan ini, dunia penuh dengan penderitaan. Itu realita. Itu kenyataan yang harus dihadapi. Dunia penuh dengan penderitaan, orang-orang penuh dengan keletihan, banyak orang yang kehilangan arah. Atau jangan-jangan kita sekarang sedang di posisi itu. Mari sama-sama kita dengan jujur melihat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Jangan-jangan kita adalah orang yang sedang mengalami keletihan. Jangan-jangan kita sedang berada dalam keadaan yang kehilangan arah tanpa tujuan. Dan kita dipenuhi dengan penderitaan. Tapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita membaca pada ayat tersebut dalam Matius 9 ayat 36, Dia melihat kepada banyak orang. Dia memperhatikan, matanya tertuju kepada banyak orang. Dan saya sangat yakin dan percaya, di antara banyak orang itu adalah kita juga yang termaktub di dalamnya. Dan pada saat Yesus melihat banyak orang itu, termasuk melihat kita, hatinya tergerak dengan apa? Belas kasihan. Jadi ini adalah kabar sukacita, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kabar gembira. Yesus menunjukkan belas kasihan itu bukan hanya sekedar rasa iba, tetapi sebuah belas kasihan yang sungguh-sungguh, belas kasihan yang murni. Bukan hanya sebatas sebuah perasaan, tetapi ada tindakan nyata. Nah, kata belas kasihan di situ menggunakan kata splagchnizomai. Oh, ini menarik ini arti katanya Bapak Ibu. Artinya itu apa? Belas kasihan yang menggerakkan isi hati terdalam. Dan kata ini berbeda dengan empati atau simpati. Kalau simpati itu kan perasaan iba terhadap penderitaan orang lain, tapi udah stop, ya sudah bersimpati di situ, berhenti hanya di perasaan tanpa ada tindakan. Sedangkan empati itu merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, dan seolah-olah dia itu ada di posisi itu, seolah-olah dia mengalaminya. Tetapi ini juga tidak sama seperti kata belas kasihan yang digunakan Yesus Kristus itu tadi. Ini sifatnya pasif. Hanya tingkat kembali lagi di mana? Di perasaan. Jadi rasa kasih yang begitu dalam dari kata splagchnizomai itu, rasa kasih yang begitu dalam dari isi perut, dari batin yang terdalam. Untuk apa? Untuk
mendorong diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan. Jadi bukan hanya merasakan, bukan hanya mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Ada sebuah gerakan dari hati untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Demi apa? Demi orang lain. Demi untuk apa? Untuk memulihkan orang lain. Ada kasih di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar perasaan, tetapi harus ada kasih di dalamnya yang menggerakkan. Yesus Kristus melihat bukan hanya sekedar dengan mata jasmani, bukan hanya sekedar apa yang terlihat di hadapannya, bukan hanya sekedar pandangan fisik. Yesus melihat sampai kedalaman jiwanya. Jiwa yang seperti apa yang Yesus lihat? Jiwa yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jiwa yang penuh dengan kelelahan, terlantar. Bahkan digambarkan seperti apa? Domba yang tanpa gembala. Ini satu kondisi yang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ada domba yang keluar dari kawanannya, domba yang tidak terlihat dari pandangan sang gembala, bahaya mengancam. Kengerian sedang mengancam, kebinasaan sedang mengancam. Tetapi dengan kasih Yesus Kristus, dengan belas kasihan tersebut, diperhatikan. Jadi jangan pernah merasa diri kita seorang diri. Jangan pernah merasa diri kita tidak ada tempat untuk bernaung. Kita ada komunitas. Kita ada gereja yang menaungi sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada penggembalaan yang menggembalakan. Jadi jangan sampai merasa kita kehilangan arah, letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menerima pemulihan itu, untuk menerima kesembuhan itu, untuk menerima kelegaan itu. Jadi Yesus bukannya sekedar melihat apa yang ada di depan mata secara jasmani, tapi sampai ke dalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Bukan hanya melihat sekedar apa yang di hadapan mata, di kelihatan mata, tapi sampai ke dalaman hati. Dengan mata rohani kita melihat kebutuhan dan kerinduan yang tersembunyi dari setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus tidak melihat apa latar belakangnya, tetapi Yesus melihat apa yang sedang menjadi kebutuhannya. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi Dia bertindak. Belas kasihan Yesus tidak hanya berhenti dalam perasaan, tapi diwujud nyatakan dengan apa? Tindakan, menyembuhkan, mengajar, memberikan makan. Dan biarlah kita jangan hanya merasakan aku kasihan sama orang itu, aku kasihan sama si A, si B, si C, kasihan ya. Ya, cuman kalau hanya kasihan-kasihan saja, nanti ujung-ujungnya kasihan deh lo. Kasihan, ya kan, jadinya kasihan ke siapa? Diri kita sendiri. Kita kasihan kepada orang lain, ternyata kita sendiri kasihan. Karena apa? Karena cuma bisa mengasihani orang lain. Tapi biarlah kita dipenuhi dengan belas kasihan dan juga belas kasihan menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan kebutuhan mereka, menyembuhkan apa yang mereka hadapi. Dan kita menjadi perpanjangan tangan Yesus Kristus untuk menjadi jawaban atas doa setiap sesama kita. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan biarlah kita menjadi jawaban atas doa mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita sama-sama minta Tuhan lembutkan hati kita untuk kita bisa melihat bukan hanya dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani, dengan hati yang bukan hanya sekedar merasa iba, tetapi juga diwujud nyatakan dengan tindakan. Kita kan bisa nyanyi, mataku seperti matamu, tanganku seperti tanganmu, kakiku seperti kakimu, hatiku seperti hatimu. Biarlah bukan itu sekedar hanya sebuah lagu untuk kita. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, biarlah belas kasihan yang sejati adalah belas kasihan yang menyembuhkan dengan tindakan nyatanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau punya hati seperti hatimu.
Kami mau punya tangan seperti tanganmu, kami mau punya mata seperti matamu, kami mau punya kaki seperti kakimu. Engkau telah memberikan teladan bagi kami untuk berbelas kasihan, bukan hanya sebatas perasaan, tetapi diwujud nyatakan dengan tindakan. Terima kasih kalau Tuhan mengirimkan kepada kami orang-orang yang harus menerima belas kasihan yang menyembuhkan itu. Biarlah kami adalah jawaban dari doa mereka yang adalah perpanjangan dari tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering menghindar, ampuni kami kalau sering menolak, ampuni kami kalau sering banyak alasan untuk kami tidak melakukan apa yang seperti Engkau lakukan. Saat ini Tuhan, kami mau melakukan apa yang Kau lakukan dengan kekuatan tuntunan Roh Kudus. Berkati kami semua, mampukan kami semua. Haleluya, amin. Selamat memiliki hati yang penuh belas kasihan yang menyembuhkan seperti hati Yesus. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke.